Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin akan menjelaskan materi digital forensik dan anti forensik. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Saya Sulbika, NIM H0711711012, dan rekan saya Muhammad Iksan, NIM H0711711002. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu digital forensik, syarat-syarat menjadi seorang ahli digital forensik dan anti forensik. Digital forensik. Apa sih itu digital forensik? Digital forensik merupakan penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi atau menemukan, mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti informasi pada sistem komputer atau media penyimpanan digital dengan sebuah standar dan dokumentasi tertentu untuk dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah. Di mana standar kegiatan forensik itu berupa SOP atau guidelines dan dokumentasi, yang artinya setiap tahapan aktivitas digital forensik, examiner atau investigator harus mendokumentasikan setiap kegiatan dan temuan-temuannya. Ahli digital forensik. Seorang ahli digital forensik adalah orang-orang yang berpengalaman dan sudah sering terlibat dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan media digital atau komputer dengan menggunakan prosedur SOP tahapan forensik digital, terlatih dan terbiasa menggunakan berbagai tool forensik, dan juga familiar membuat dokumentasi laporan forensik serta memahami dan patuh terhadap kode etik digital forensik, examiner atau investigator yang objektif dan bersifat netral dalam berpendapat. Nah, syarat-syarat menjadi ahli digital forensik yaitu pertama, netral, di mana seorang ahli harus dapat bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang dalam investigasi. Yang kedua, kerahasiaan. Sebagai ahli harus dapat memenuhi aturan kerahasiaan yang berlaku untuk sebuah kasus. Yang ketiga, biaya. Sebagai seorang ahli berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Yang keempat, ex parte komunikasi. Seorang ahli tidak boleh berkomunikasi atau mengadakan pertemuan non formal dengan pengacara tersangka dan tidak boleh ada kerjasama dengan hakim yang menangani kasus tersebut. Yang kelima, konflik kepentingan. Seorang ahli digital forensik tidak terlepas dari konflik dalam kasus tersebut. Namun demikian, sebagai ahli harus tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Yang keenam, profesionalisme. Seorang ahli harus dapat bersikap profesional, selalu mengedepankan pekerjaan dibandingkan dengan urusan lainnya. Contoh kasus digital forensik yaitu kasus bom bunuh diri di Mega Kuningan, tepatnya di Hotel JW Marriott. Pada tanggal 29 September 2009, Polri akhirnya membeda isi laptop Nordin M. Top yang ditemukan dalam penggerebekan di Solo. Dalam temuan tersebut, akhirnya terungkap video rekaman kedua pengantin dalam ledakan bom di Mega Kuningan, Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana. Sekitar 3 minggu sebelum peledakan, Dwi Permana dan Nana Ikhwan pada video tersebut setidaknya melakukan tracking sebanyak 2 kali ke lokasi JW Marriott dan Ritz-Carlton yang terletak di daerah elit di mana banyak embassy di sini, Mega Kuningan. Dalam melakukan survei tersebut, Dani dan Nana didampingi oleh Syarifuddin Suhri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri. Pada survei pertama, tanggal 21 Juni 2009 sekitar pukul 07.33, Dani dan Nana bersama Syarifuddin Suhri memantau lokasi peledakan, namun mereka tidak masuk ke dalam hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton yang menjadi sasaran utama. Ketiganya hanya berada di sekitar lapangan di sekitar lokasi tersebut.
Survei yang kedua pada tanggal 28 Juni 2009 yang dilakukan sekitar pukul 5.40 atau pukul 17.40. Dani, Nana, dan Syarifuddin Zuhri kembali mendatangi lokasi yang sama untuk yang terakhir kalinya sebelum melakukan peledakan. Zuhri sempat terdengar mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan agar Amerika hancur, Australia hancur, dan Indonesia hancur. Dari rekaman terakhir juga diperdengarkan pembicaraan Syarifuddin Zuhri dengan Nana dan Ikhwan Zuhri. Zuhri sempat terdengar mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan agar Amerika hancur, Australia hancur, dan Indonesia hancur. Dari ucapan Zuhri tersebut terungkap mereka masih mengincar Amerika dan Australia sebagai target operasi, ungkap Nana. Anti forensik. Apa sih itu anti forensik? Anti forensik adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidik dalam mendapatkan barang bukti, baik dengan menggunakan tools guna menghambat suatu proses investigasi yang dilakukan penyidik. Tujuan anti forensik yang pertama, menghindari deteksi bahwa suatu event telah terjadi. Yang kedua, mengacaukan dan mencegah pengumpulan informasi. Yang ketiga, memperlama proses yang dilakukan oleh si peneliti untuk menyelesaikan satu kasus. Yang keempat, membuat skenario yang meragukan laporan dari suatu forensik ketika nanti dipakai di pengadilan. Yang kelima, mendeteksi forensik tool untuk kemudian menghindarinya atau membuat seolah-olah tidak ada bukti yang diperoleh oleh forensik tool tersebut. Yang keenam, melindungi data-data pribadi. Metodologi anti forensik. Yang pertama, data hiding. Data hiding adalah sebuah kegiatan menyembunyikan sebuah data atau informasi dalam sebuah sistem komputer. Yang kedua, artefak whipping. Artefak whipping adalah kegiatan menghapus dan menimpa file sehingga tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. Yang ketiga, track of faction. Track of faction adalah salah satu metode anti forensik di mana penggunanya menyamarkan jejaknya dengan membuat jejak palsu. Yang keempat, attack against